hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak asing bagi kita lagi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapapun mereka, ketika mereka mengetahui tentang dirinya, maka dia akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Jawa tentang semedi, ajaran Jawa tentang mencari kayung sesuai angin, tentang mencari galih kangkung, dan sampai ke racut ataupun ketemu Dewa Ruci, itu tidak menyalahi ajaran Islam. Hanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini dituangkan di dalam kitab Syarah Hikam. Dan ini sebagai rujukan, sebagai referensi bagi kita bahwa ketika kita belajar ilmu Jawa atau kejawen, itu insya Allah tidak menyalahi aturan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Katur dumateng para alim dan juga para kiai, para sesepuh, para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu manfaat kepada kita semuanya, yang selalu kita hormati dan yang kita minta doa restunya. Salawat juga salam kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Amin. Untuk selanjutnya pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana dari part pertama kemarin yang telah saya sampaikan tentang ajaran manunggalin kawula Gusti, ataupun yang disebut dengan golek kayung sesuai angin, diantaranya falsafah Jawa yang ada 4: mencari kayung sesuai angin, mencari galih kangkung, mencari tepai kuntul melayang, dan juga bertemu dengan Dewa Ruci. Sekilas kalau kita tidak mengikuti ajaran tersebut, maka kata-kata kias tersebut kita sulit untuk memahami tentang apa itu kayung sesuai angin, tentang apa itu galih kangkung, tentang apa itu tepai kuntul melayang, dan selanjutnya. Untuk itu, falsafah Jawa tadi adalah salah satu cara untuk musyahadah, mengenal kepada Allah SWT dengan cara Jawa seperti itu, dengan konsep Jawa seperti itu. Demikian juga dalam konsep Islam, ini banyak sekali konsep yang dianut oleh para ulama-ulama sufi. Diantaranya adalah konsep Al-Ghazali, yang mana karangannya sudah tidak asing lagi, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dan juga yang saya baca ini adalah kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana mungkin kalau kita belajar tentang tasawuf, maka kita tidak bisa lepas dari konsep Al-Ghazali dan juga dari konsep Imam Ibnu Athaillah. Ini sebagai wacana untuk mempermudah kita. Ibarat kita jalan, kita sudah punya tongkat, dimana orang yang salik atau murid itu bisa kita umpamakan seperti orang buta. Jadi masih perlu banyak petunjuk untuk menghantarkan niat, dan juga kehendaknya kepada tujuan dari seorang salik ataupun murid. Nah, di malam hari ini
Mestinya mungkin banyak sekali di YouTube tentang channel-channel gali kangkung ataupun channel-channel yang lain, dan saya juga belum pernah membuka channel-channel yang seperti itu. Memang yang saya pelajari seperti ini dari guru-guru saya, dan alhamdulillah pada tahun-tahun kemarin setelah saya berguru kepada Habib Suhud tentang ajaran sujud, orang Jawa kan banyak itu, ada ajaran sastro jendro Bayu Ningrat Pangruwating Diyu juga ada, atau dengan ajaran sastro jendro. Kalau naik lagi ke zamannya Pak Soekarno itu ada ajarannya Raden Mas Sosrokartono, yang mana dalam pengupasan ilmunya atau dalam perjalanan ilmunya diantaranya adalah sekti tanpa aji, Dityo tanpa montro. Bahkan kemarin saya bertemu dengan teman itu, dia nganti bingung, kok bisa sekti tanpa aji itu bagaimana? Mestinya sekti itu kan punya aji, sekti itu punya aji, ampuh itu punya montro, Dityo punya montro, tapi ini kok tidak. Sekti tanpa aji itu yang seperti apa ini? Terus kalau Raden Ngabih Ranggawarsita itu ada salah satu ajarannya yaitu kodok ngulilenge. Ya, ini kan tidak masuk akal. Mestinya yang menjaga kata atau kodoknya itu kan leng itu rumah daripada kodok, tapi ini malah kebalikannya, kodok yang ngemuli, yang melindungi lengnya. Nah, ini kalau bagi mereka, bagi kita-kita yang tidak pernah laku seperti ini, ya tidak akan pernah paham dengan kata-kata kiasan tersebut. Nah, untuk agar supaya ajaran Jawa ini tidak terkotak-kotak dengan ajaran Islam, bahkan ini ketika saya belajar dan juga saya disuruh membacakan kitab hikam, ternyata dalam kitab hikam itu ada ajaran yang diajarkan oleh guru saya Habib Suhud, dan juga ajaran yang diajarkan oleh Pak Karno. Maaf, bukan terlalu tinggi kalau saya bilang, karena ini memang keadaan kenyataannya seperti itu. Dan ada sama dengan ajarannya Raden Mas Sosrokartono, yaitu kakaknya Raden Ajeng Kartini, dan juga sama dengan ajarannya Raden Ngabih Ranggawarsita, dan mungkin insya Allah sama dengan ajarannya Sunan Kalijogo, dan mungkin Syekh Siti Jenar. Ini hanya sifatnya meraba saja, nanti kebelakangan nanti kita gali agar menjadikan salah satu konsep untuk sebagai cara untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu maaf, ini saya buka kitab hikam. Ini kitab hikam, ini kalau tidak salah ini cetakan Semarang Tua Putra. Mungkin kalau cetakan Beirut atau cetakan Darul Fikri mungkin sohifanya berbeda. Kalau di sini cetakannya untuk ceritanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, yang mana dalam kitab hikam ini diceritakan bahwa musyahadahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu adalah seperti sujud yang kita lakukan. Ini agar kita orang Jawa tidak pesimis dengan ajaran Jawa, orang Islam juga tidak pesimis dengan ajaran Jawa, ataupun sebaliknya orang Jawa tidak pesimis dengan ajaran Islam, yang mana Islam itu secara kafah. Kita udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Nah, awal mula saya mencari jati diri ini karena saya yakin dan ingin sekali ada niat untuk mencari jati diri itu, karena ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak asing bagi kita lagi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapapun mereka, ketika mereka mengetahui tentang dirinya, maka dia akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan keyakinan itu ditopang juga dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, siapapun yang berkehendak, berkeinginan untuk bertemu dengan aku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka akan saya tunjukkan jalannya kepadaku. Di situ lanahdiyannahum ditulis dengan lam qasam dan nun taukid sakilah. Itu mempunyai memberikan mana atau memberikan arti bahwa jalannya itu ketika kita sudah berminat niat untuk bertemu dengan Allah, maka jalannya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pas saya ngaji kitab Hikam, saya menemukan hikayah yang diceritakan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad. Beliau ini insya Allah santrinya Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang mana menyampaikan tentang perihal ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka dari teman-teman yang mungkin pandai dalam kitab ataupun ahli dalam bidang kitab atau ahlinya kitab, nanti bisa buka Sohifah 94 yang cetakan Semarang. Kalau cetakan Beirut atau Guntur Fikri saya kurang tahu betul. Insya Allah ini saya bacakan. Wa ila hadzal manal jalil al-mu'addi la sabai sabil. Dari mana yang agung ini yang menyampaikan perjalanan yang lurus, ke jalan yang benar, tahsirul hikayah al-masyhurah al-marwiyah. Jadi beredar hikayah yang masyhur al-marwiyah yang diriwayatkan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Hadasa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu telah menceritakan Syekh Yahya bin Mu'ad annahu ra'ahu fi ba'di musyahadatihi. Jadi Syekh Yahya bin Mu'ad ini melihat musyahadahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami min ba'di sholatil isya, ketika sesudah melaksanakan sholat isya, ila tulil fajri, sehingga sampai terbitnya fajar, ila tulil fajri temoko maring metune fajar, mustawfizan halih duduk bersimpuh atau duduk bersiap-siap, ya mungkin seperti saya ini duduk sekarang ini mungkin insyaallah, ala suduri kodamaihi. Sudur itu mananya kan depan berarti kan kalau delamaan itu yang apa, yang tengah ini kan dibutunil kafi, berarti kalau sini butuh nikodamaihi delamaan. Kalau sudur berarti yang muka, yang atas. Nah itu di apa, disimpuhkan gitu, siloku pengake bahasanya. Rafi'an rahale wong kang ngangkat akhmasohima ing telabuan loro. Jadi antara mata sama kaki lurus. Kalau orang Jawa bilang ya, ini namanya semedi ataupun ngening dengan sedekap saluku tunggal, ya, menyatukan rasa cipta dan karsa atau cipta rosolan karso disatukan, nutup babahan hawa songo, menutup lubang 9 dengan sedek salku tunggal dengan tangannya seperti ini. Nah, ini cara Jawa, tapi mungkin ini tidak diterangkan di kitab ini. Ma'aqibahi sartane tungkak lorone Syekh Abu Yazid Al-Bustami anil arudi. An itu kan dari di atas bumi, di atas tanah. Dorian tur hale wong kang dingklokake sedikit ini apa tumungkul dingklok. Bizaknahi ya. Bizaknahi apa ini? Ya. Bizaknihi kelawan janggute, Bidaknihi klan janggute Syekh Abu Yazid Al-Bustami ala sodrihi yang ngatasi dodone sakhison terhali wong kang menteleng. Jadi kaifiyahnya, tata caranya mata ini tetap ini ya tidak terpejam, nah melek itu seperti ini. Bi'ainaihi kelawan meripat lorone Syekh
Imam Abu Yazid Al-Bustami. Layaturfu kang ora kedhep sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kala semasa jadah, kala mongko matur melih sinten Syekh Yahya bin Mu'ad, semasa jadah mongko sujud sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami indah sahari ing dalem nalikane sahur. Jadi ketika musyadah beliau duduk bersempuh dengan sedekap saluku tunggal basa Jawane. Ya. Terus sujudnya itu sampai ketika fajar itu terbit atau sahur, waktu sahur. Fa'atola sumaku ada, fa'atola mongko banjur nyuwekake atau sampai lama, ya, melamakan atau nyuwekake sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami sumaku ada mongko banjur lungguh sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Allahumma innaka man talabuka fa'taitahum al-masyiya 'alal ma' al-masyiya fil hawa. Ya Allah, ada suatu kaum yang meminta kepada engkau dan engkau berikan apa yang diminta oleh kaum itu. Di antaranya adalah mereka ingin berjalan di atas air, bisa terbang, bisa berjalan di atas angin, bil hawa. Faradu bidzalika, dan engkau berikan apa yang mereka minta. Faradu itu memberikan yang apa yang harus diberikan. Jadi tidak apa, kalau apa tahu belum tentu faradu. Kalau faradu sudah apa tahu. Wa ani a'udzubika min dzalik. Kata beliau Syekh Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak minta itu semua ya Allah. Wa innaka man talabuka fa'taitahum toyal ardi, dan ada sebagian kaum talabuka ingkang minta sapa kaum ka ing panjenengan fa'taitahum mongko paring sapa panjenengan hum ing kaum toyal ardi ing lempit bumi. Di antara kaum lagi, di antara wali lagi ada yang minta untuk bisa mempercepat perjalanan untuk lempit bumi bahasa Jawa nih. Toyal ardi. Faradu bidzalika, faradu mangko paring panjenengan bidzalika lan mengkono-mengkono toyal ardi. Wa ini a'udzubika min dzalik, wa inna satamne ingsun kula a'udzubika nyuwun perlindungan sinten kula ka ing panjenengan min dzalika saking mengkono-mengkono toyal ardi. Jadi beliau tidak minta itu semua. Wa inna qaman talabuka fa'taitahum. Dan saat temene kaum ikut talabuka nyuprih ataupun meminta sapa kaum ka ing panjenengan. Fa'taitahum mangko paring panjenengan hum ing kaum. Abdaka khadiran, abdaka ing kawal panjenengan khadiran ing Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam. Dan diantaranya kaum atau sebagian wali minta untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir, dan itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradu mangko paring sapa Allah bidzalika kelawan talabu abdaka khadiran, yaitu meminta untuk bertemu Nabi Khidir. Wa inna a'udzubika min dzalik, dan aku tidak minta itu semua, kata beliau. Mindzalika saking semuanya itu, saking mengkono kabeh, hatta ada, sehingga menghitung, sehingga milang-milang sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami naifan ing sithik, tegese kurang sithik, wa isri lan 20 apane makame min karamatil auliya saking pira-pira karamahe auliya. Jadi yang terhitung itu di antara karamah kauliya kurang sedikit dari 20, berarti ya kurang lebih 20 karamah yang diberikan oleh para wali-wali ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak minta itu semua. Sumal tafata mongko noleh sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami layamari ingsun. Qara'ane mongko weruh sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami ning ingsun Yahya bin Mu'ad. Pakola mongko dawuh matur sinten Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Yahya, anta Yahya, apakah engkau Yahya? Dimbuak mubtadae. Kultu matur ingsun na'am nggih ya Sayyidi guru kula. Kala lajeng matur melih sapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mutmanta anta sabuna. Sejak kapan kau di sini? Mutmata awet kapan anta utawi panjenengan anta utawi sira iku haune enem kene-kene nggon
sejak kapan kau di sini? Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Kultum mengko ngucap sapa ingsun matur ingsun mundu hinin ya sawet awis ya sekian waktu. Nah, tapi muduhinnya itu mulai dari habis sholat isya sampai subuh, menunggu ketika Imam Abu Jahal Bustami musyahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kata maka banjur menang kendel berdiam diri sapa Syekh Abu Yazid Bustami. Fakultu maka banjur matur sapa ingsun ya Sayyidi guru kula hadasani mbok inggih jenengan nyritani ing kula bisa ing kelawan sewiji-wiji pakola uhadisuka bisa disuka bakal nyritani kula ka ing panjenengan bisa ing kelawan sewiji-wiji. Jadi ketika itu Syekh Yahya bin Mu'ad minta untuk diceritakan apa yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam musyahadahnya. Seperti itu. Ya sulhu kang patut apa Syekh bitlaka maring telaka kedua sira. Akan saya ceritakan yang mungkin ini baik dan manfaat bagi kamu ya Yahya. Ya, kalau mama bahasa sini ya seperti itu. Adkhalani fil falakil asfali. Adkhalani mlebuake Allah membawa saya fil falakil asfali in dalam cakrawala bawah. Jadi alam bawah padaruni padawuroni mongko banjur ngubengake sapa Allah ni ing ingsun fil malakutis sufla in dalam alam bawah niku nggih bumi sapitu sak ngisor niku fil malakutil sufla in dalam cakrawala kang ngisor fa arani mongko merohake sapa Allah ni ing kula al arodina ing pira-pira bumi mamalan apa wae tahtaha kang tetep ing dalem sak ngisore bumi irasara temu kemaring dasare bumi kemadakholane fil falakil ulwi setelah Allah membawa Syekh Abu Yazid Bustami dibawa sampai ke alam bawah bumi sampai lapis 7 dan bahkan sampai dasar-dasarnya bumi. Terus Allah membawa Syekh Abu Yazid Al-Bustami sekarang ke falakil ulwi, ke alam atas, alam yang sangat luhur. Atau wafa mongko banjur ngubengake sapa Allah bisamawati ing dalem pira-pira langit wa aron dalam merohake sapa Allah ni ing ingsun ma ing apa wae fiha kang tetep ing dalem samawat minal jannati bayane sanging pira-pira swarga ilal arsy kemangka maring aras. Kema auqafane mongko banjur nuli ngendhekake sapa Allah ni ing ingsun bena yadahi ing dalem antarane ing dalem ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih banyak ini terusannya, tapi cukup ini saja sebagai apa ya? Sebagai tanda bukti atau apa kemarin itu. Sebagai referensi bahwa ajaran Jawa tentang semedi, ajaran Jawa tentang mencari kayu susu angin, tentang mencari galih kangkung dan sampai ke racut ataupun ketemu Dewa Ruci itu tidak menyalahi ajaran Islam. Jadi ini yang saya sampaikan pada intinya. Jadi ketika kita belajar ilmu sujud, kemarin saya bilang bahwa Sabto Dharma itu bukanlah agama menurut versi saya ini, maaf, menurut versi saya, tapi itu sebuah pengetahuan yang mana sebelum Sabto Dharma itu muncul, orang Jawa sudah melakukan itu. Orang Jawa sudah melakukan seperti itu ketika orang Jawa kita, nenek moyang kita mengenal Sang Pencipta, yaitu Yang. Bahasa Jawa kan Yang Maha Agung. Belum tahu Allah, tapi sudah mengenal Yang Maha Agung, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Wasesa. Itu Wasesa itu kan
yang apa al-Qahhar, bahasa Arabnya al-Qahhar. Jadi insya Allah tidak apa ya, tidak keluar dari ajaran Islam. Nah ini musyahadahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini dituangkan di dalam kitab Syarah Hikam. Dan ini sebagai rujukan, sebagai referensi bagi kita bahwa ketika kita belajar ilmu Jawa atau kejawen gitu, itu insya Allah tidak menyalahi aturan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bahkan dalam kitab lain, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu merupakan wali kutub di masanya. Nah, wali itu kan jumlahnya ada, insya Allah kalau tidak salah, ada 124.000 orang soleh wali itu. Jadi ada pangkat-pangkat wali, mulai wali Al-Qutb Rabbani, wali Khusus Somadani, wali kutub. Setelah itu ada wali Imamani, ada wali Autad, wali Abdal, dan seterusnya. Bahkan ini sekarang ini kan bulan apa ini? Rojab. Ini ada namanya wali Rojabiyah. Wali Rojabiyah itu hikayahnya ketika bulan Rojab, wali Rojab itu mesti diberikan sakit. Ini ciri-ciri mereka atau beliau-beliau ini adalah wali Rojabiyah. Nah, semoga saja ini untuk kupasan selanjutnya nanti akan saya kupas tentang apa itu. Kalau kemarin sudah sedikit banyak sudah saya kupas tentang mencari kayu gung susu angin, dan yang kedua galih kangkung itu seperti apa, tapi itu belum melayang itu seperti apa. Mungkin kupasan saya beda dengan kupasan-kupasan yang lainnya di channel YouTube Galih Kangkung. Tapi mohon maaf, inilah yang saya ketahui. Inilah yang saya pelajari selama ini. Niat saya ini, saya hanya ingin apa ya, memberikan keluasan kepada siapa mereka yang ingin mencari jati diri, biar lebih memahami tentang ajaran Jawa dan tentang ajaran Islam. Jadi yang ajaran Jawa monggo, asalkan tidak keluar dari jalur Islam, apalagi ajaran Islam dengan konsep Al-Ghazali ataupun konsep Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami ataupun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Monggo, semoga saja kupasan saya pada malam hari ini tentang referensi konsep Jawa di dalam mencapai jati diri, bahwa referensinya sudah saya temukan di kitab Syarah Hikam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya kupas tentang apa itu namanya Galih Kangkung. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam